Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang perilaku konsumen dan strategi pemasaran ya. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati, di mana ketika konsumen itu melakukan sebuah pembelian, itu bukan sebuah keputusan yang tiba-tiba ya, ada prosesnya di sana. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan mendiskusikan beberapa tahapan yang dilalui oleh konsumen sampai dia akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian ya sebuah produk atau menggunakan sebuah jasa ya. Jadi pertanyaan yang ingin kita jawab pada kesempatan hari ini adalah bagaimana proses pengolahan informasi dan persepsi konsumen itu dalam perilaku pembeliannya. Jadi kalau bisa kita kasih gambaran gitu ya secara sederhana, pengolahan informasi dan persepsi konsumen ini adalah salah satu tahapan ya dalam proses kognisi yang dilalui oleh konsumen, dimulai dari semua stimulus ya yang diterima hingga stimulus tersebut kemudian dimasukkan ke dalam memori konsumen dan akhirnya dapat dipergunakan kembali untuk memberikan gambaran atau persepsi yang lebih baik mengenai suatu produk atau jasa ya. Nah, nanti akan kita bahas secara lebih rinci mengenai tahapan proses informasi, mulai dari exposure, ya, pemaparan, kemudian perhatian, pemahaman, penerimaan, dan akhirnya retensi. Ya. Oke, Bapak coba share screen dulu ya. Diskusi masalah konsumen seperti Bapak sampaikan dalam pertemuan sebelumnya menarik ya, karena banyak hal yang bisa kita kulik gitu ya, karena dinamika dunia konsumen ini sedemikian tinggi ya, jadi tentu saja kita harus selalu membuka diri terhadap pola-pola baru, terhadap kebiasaan-kebiasaan baru yang itu bisa merubah landscape bisnis. Jadi memang bisnis harus menyesuaikan gitu loh. Konsumen itu trennya seperti apa, tentu harus selalu diamati dan diantisipasi ya. Oke, jadi apa yang didengar ya oleh konsumen, apa yang dilihat, apa yang dicium itu kita sebut dengan stimulus ya. Setiap hari kita itu menerima stimulus. Begitu keluar rumah ya, kita udah langsung tuh ya diserbu dengan sekian banyak stimulus. Di jalan kita melihat billboard ya, atau sekarang sudah digital ya, jadi kita banyak melihat video berjalan ya di perempatan-perempatan atau videotron, kita melihat apa namanya iklan-iklan ya, kita mendengar sesuatu yang banyak sekali ditawarkan, sehingga kita praktis setiap hari itu terpapar ya oleh sekian banyak informasi, dan itu adalah stimulus-stimulus yang coba diberikan oleh para produsen dalam rangka memasarkan produknya ya. Nah, sehingga karena saking banyaknya stimulus yang kita terima, tentu panca indera kita ini akan kemudian menyeleksi ya, tidak semua stimulus itu akan diproses karena sekian banyak kan gitu. Nah, di sana ada terjadi pengolahan informasi mana saja yang akhirnya nanti akan menjadi database dalam pikiran kita, mana yang kemudian langsung ditolak dan seterusnya ya. Nah, stimulus itu bisa berbentuk produk, nama merek, kemasan, iklan, nama produsen ya. Nama produsen artinya kan kadang kita sering kan mendengar iklan dalam bentuk corporate ya, corporate advertising, di mana dia itu mencoba untuk memberikan image yang positif terhadap perusahaannya. Jadi bisa juga perusahaan itu ketika dia beriklan, dia tidak hanya mengiklankan produk yang dijualnya, tapi juga mengiklankan perusahaannya, dengan harapan perusahaannya ini punya masyarakat aware ngeh dengan keberadaan perusahaan ini, dan tentu saja dengan perannya, bisnisnya apa, kemudian peran sosialnya apa, sehingga akan muncul persepsi positif terhadap perusahaan itu, dan pada
ujungnya nanti diharapkan akan meningkatkan omset penjualan dari produk-produk perusahaan tersebut ya. Jadi stimulus itu memang dirancang ya oleh produsen untuk menarik perhatian konsumen. Semua iklan yang kita dengar ini kan sifatnya persuasif ya, karena memang ingin membujuk konsumen supaya akhirnya melakukan action berupa pembelian biasanya ya terhadap produk yang dijualnya. Oke, pengolahan informasi dalam diri konsumen itu terjadi ketika salah satu panca indera konsumen menerima input dalam bentuk stimulus. Ya, stimulus tadi bisa lewat mata kita, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita cium, yang kita raba. Ya, ini stimulus kemudian nanti akan terjadi sensasi dan akhirnya akan ada pengolahan informasi. Ya, ini prosesnya seperti ini. Nah, mulai dari pemaparan, terkena exposure, terpapar iklan, apalagi sekarang ya coba Anda buka IG, buka TikTok ya, buka Facebook. Nah, nanti Anda akan menemukan apa namanya? Banyak iklan di sana ya, Anda terpapar ya. Dan iklan itu seakan-akan tahu kebutuhan kita karena platform itu ya, itu sedemikian pintarnya sehingga dia bisa mendetek pola kita, apa yang kita sukai, bagaimana kebiasaan kita, dengan siapa kita berinteraksi, kegiatan apa saja yang pernah kita ikuti, dan seterusnya. Dia itu punya algoritmanya yang mengolah itu sehingga iklan-iklan yang masuk ke dalam beranda kita itu biasanya memang relevan ya dengan kehidupan kita gitu. Hebatnya seperti itu. Kalau kita suka dengan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan misalnya, maka jangan heran kalau di beranda Facebook kita, di IG kita itu muncul iklan-iklan yang berhubungan dengan kegiatan sosial keagamaan atau produk-produk yang berhubungan dengan itu. Karena itu kedetek, kebaca oleh algoritma sosial media itu. Nah, disitulah kita terpapar namanya ya. Kita terekspos ya dengan adanya iklan-iklan itu. Nah, dari sisi produsen ya dia mengeksposur ya, dia memaparkan itu kepada konsumen yang menjadi target marketnya. Kemudian setelah tahap pemaparan, ada tahap namanya perhatian atau attention. Awalnya mungkin kita nggak ngeh atau kita nggak inilah ya nggak peduli, tapi ketika itu muncul lagi dan seterusnya, lama-lama kita ngeh juga dan akhirnya kita memberikan perhatian ya. Memberikan perhatian, kita mungkin juga iseng-iseng kadang-kadang ngeklik sebetulnya apa sih dan seterusnya. Nah di situ kita mulai paham, oh maksudnya ini dan seterusnya. Karena biasanya ketika kita ngeklik sebuah iklan di sosial media misalnya, di beranda kita ya di IG atau di Facebook, maka kemudian kita akan masuk ke dalam satu landing page biasanya. Nah, di situ akan ada informasi yang lebih jelas tentang produk yang ditawarkan, benefitnya apa, dengan tentu dengan bahasa yang keren ya, dengan hypnotic writing ya, pakai copywriting yang ciamik gitu ya, sehingga menarik sekali. Rata-rata memang luar biasa, bahasanya sangat menjual. Dan setelah kita melalui tahapan attention, kemudian comprehension, paham, akhirnya kita acceptance atau penerimaan. Nah, kita sudah menerima dan bisa jadi kita langsung beli, bisa jadi nanti aja, tapi kita sudah ngeh dan seterusnya. Kalau memang itu kita butuhkan, bisa jadi kita akan langsung beli gitu ya. Dan akhirnya retention ya, retention ini adalah bagaimana informasi itu kemudian masuk ke dalam long term memory kita ya. Nah, pada tahapan exposure atau pemaparan ini biasanya seperti saya sebutkan tadi, konsumen mulai merasakan adanya rangsangan atau stimulus. Ya, dalam hal ini kalau misalkan iklan di FB, iklan di IG ya bisa dalam bentuk visual, mata yang kita lihat, bisa juga mata dan telinga audio visual. Sekarang kan eranya era video ya. Jadi memang lebih menarik, gambar bergerak itu lebih menarik sehingga produsen juga tidak kurang kreatif gitu ya dalam memproduksi iklannya gitu. Nah, saat itu kita merasakan adanya sensasi ya. Sensasi ini adalah respon langsung dan cepat dari panca indera kita terhadap stimulus yang datang. Nah, panca indera ini kan berfungsi untuk melihat, mendengar, ya, membaui, merasakan, mencicipi ya. Jadi itu sensasi ya, ada sensasi ketika kita menerima stimulus, kita akan ada reaksi ya, ada sensasi. Misalkan konsumen tinggal di kota dapat tetap tidur dalam suasana bising, sedangkan yang tinggal di pedesaan akan sensitif jika suasana bising. Nah, ini kan karena kebiasaan kan udah berbeda-beda ya, jadi respon terhadap stimulus itu juga berbeda. Nah, sensasi ini dipengaruhi oleh namanya ambang absolut, ya, absolute threshold atau perbedaan ambang.
Ambang absolut ini adalah jumlah minimum intensitas atau energi stimulus yang diperlukan oleh seorang konsumen agar ia merasakan sensasi. Jadi kadang ada stimulus-stimulus yang nggak ngefek gitu, berarti dia itu nggak melampaui ambang absolut yang diperlukan, sehingga produsen itu harus pinter-pinter kira-kira berapa intensitas dari iklannya, mungkin komunikasinya, sehingga itu benar-benar bisa masuk ya ke dalam sensasi konsumen itu ngeh gitu ya, jangan sampai sudah bikin iklan sedemikian rupa tapi ternyata tidak bertenaga iklannya gitu ya. Ambang absolut, ya, ada juga ambang berbeda. Ini adalah batas terkecil yang dapat dirasakan antara dua stimulus yang mirip. Jadi ada stimulus pertama gitu ya, ada stimulus kedua. Nah, itu kadang-kadang mungkin tidak dirasakan berbeda, berarti kan dia tidak sampai pada ambang keberbedaannya itu. Nah, ini produsen juga sebaiknya mengolah ini sehingga ketika konsumen itu misalkan merasakan stimulus yang kedua, yang ketiga, yang berikutnya itu dia ada merasakan adanya perbedaan gitu. Informasinya itu dianggap baru dan seterusnya. Nah, tahap berikutnya adalah attention ya. Setelah ada pemaparan, kita mulai ada attention, perhatian. Tidak setiap stimulus itu diterima ya oleh konsumen. Karena apa? Karena tentu ini akan sangat membingungkan ya. Kita akan secara refleks itu akan akan memilih gitu ya, karena kita memiliki keterbatasan sumber daya kognitif ya. Otak kita ini kan terbatas ya menerima banjir informasi yang sedemikian rupa. Nah, nggak mungkin kita akan olah semuanya dalam waktu yang sama gitu ya, sehingga kita perlu menyeleksi ya stimulus itu, mana-mana yang akan kita perhatikan, mana-mana yang akan diproses lebih lanjut, mana yang akan kita buang begitu saja atau kita tolak mentah-mentah. Ya, proses ini namanya adalah perceptual selection ya. Ini selalu kita lakukan tanpa kita sadari, setiap hari kita melakukan yang namanya perceptual selection. Kita menyeleksi stimulus yang masuk ke dalam pikiran kita supaya ya kita hanya perhatikan yang kita butuhkan aja, itu yang relevan dengan hidup kita gitu. Kalau enggak buat apa ya? Karena kan memang produsen itu kan biasanya kan mass communication ya, dia mengkomunikasikan kepada khalayak yang banyak ya, sehingga memang tidak semuanya target marketnya gitu. Kalau itu memang nggak sesuai dengan diri kita, nggak relevan dengan kebutuhan kita, ya sudah kita drop aja kan gitu. Oke, kemudian tahapan berikutnya adalah comprehension atau pemahaman. Ini adalah usaha konsumen untuk mengartikan atau menginterpretasikan stimulus yang dia terima. Nah, dalam ini maka konsumen akan melakukan namanya perceptual organization ya. Ini ada salah ketik ya, bukan perpetual ya. Perpetual ini kan istilah dalam akuntansi ya, namanya perceptual organization atau stimulus organisasi ya. Stimulus yang diterima oleh konsumen ini sangat banyak ya, dan stimulus tersebut tidak diperlakukan sebagai hal yang terpisah satu sama lain. Konsumen cenderung akan melakukan pengelompokan stimulus sehingga memandangnya sebagai satu kesatuan. Nah, ini biasanya proses ini memang terjadi sedemikian rupa cepat dalam pikiran konsumen ya. Nah, prinsip dari perceptual organization ya, ini tolong di revise, direvisi ya, bukan perpetual tapi perceptual, persepsi ya, perceptual organization. Yang pertama prinsipnya ada figure and ground. Jadi kita harus bedakan ya objek atau stimulus itu dalam satu gambar dan latar belakang. Objeknya apa, latar belakangnya apa ya. Konsumen itu cenderung memisahkan mana objek yang harus diperhatikan dan mana latar belakangnya. Ya. Nah, objek yang terlihat kontras dengan latar belakangnya akan lebih menarik perhatian konsumen. Nah, jadi ini produsen harus pinter-pinter memainkan ini, figure and ground ini ketika membuat materi komunikasi yang berhubungan dengan produknya. Nah, tentu konsumen itu akan cenderung ya melihat, akan lebih mudah melihat kalau ada jadi kontras ya antara objek dan latar belakang yang sebagai background-nya gitu ya. Nah, kemudian grouping, pengelompokan. Nah, ini biasanya kita ini kan sukanya mengelompokkan stimulus sehingga membentuk satu kesatuan arti.
Apa? Karena orang relatif akan lebih mudah mengingat informasi itu dalam bentuk kelompok ya, atau berkaitan dengan sesuatu hal dibandingkan informasi itu terpisah-pisah gitu ya. Jadi kita akan cenderung apa namanya mengelompokkan ya. Pengelompokan ini ya bisa jadi berdasarkan kesamaan dari mungkin apa selera, kesamaan dari bahan, kesamaan dari apa ya, banyak ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan kesamaan-kesamaan yang mungkin ditemukan oleh konsumen terhadap stimulus-stimulus yang masuk kepadanya ya. Nah, kemudian pada tahapan closure ini konsumen akan berusaha memahami suatu objek dalam arti yang utuh ya, walaupun ada bagian dari objek tersebut yang hilang atau tidak lengkap. Dan konsumen akan melengkapi atau mengisi bagian yang hilang dari objek tersebut ya. Ini proses perceptual organization ini terjadi di dalam pikiran konsumen ya. Dia akan mencoba untuk mengolah informasi sedemikian rupa dengan proses ini ya. Nah, untuk penerimaan atau acceptance ya, jadi tahap pemaparan, perhatian, dan pemahaman ini merupakan persepsi konsumen. Nah, setelah konsumen melihat rangsangan atau stimulus itu, setelah memperhatikan, memahami, sampailah pada satu kesimpulan mengenai apakah stimulus itu memang dicitrakan ya oleh konsumen ya, artinya masuk menjadi sebuah persepsi khusus ya, ada punya image khusus ya, sehingga dari hasil proses perceptual organization tadi ya, maka konsumen akan mulai punya persepsi ya, membentuk persepsi atau image atau citra terhadap objek yang sedang dilihatnya. Nah, tentu bisa macam-macam persepsinya ya. Nah, jadi persepsi ini sebagai output dari penerimaan konsumen terhadap stimulus atau rangsangan, ini bisa berupa persepsi atas produk, persepsi atas merek, persepsi atas pelayanan, harga, kualitas produk, atau mungkin juga persepsi terhadap produsen atau prinsipal. Jadi sekian banyak informasi iklan yang sudah disampaikan oleh produsen itu ya sebisa mungkin bagaimana bisa membangun persepsi yang positif ya di hadapan para customer-nya gitu. Misalkan persepsi terhadap kualitasnya. Tentu banyak sekali produsen yang di dalam memvisualisasikan produknya itu sedemikian rupa sehingga konsumen itu akhirnya mempunyai persepsi produknya ini awet, produknya ini berkualitas tinggi, nggak abal-abal. Nah, tentu ini dengan mungkin diperlihatkan proses pembuatannya yang sedemikian detail dan canggih, kemudian ada uji ketahanan yang diperlihatkan, yang itu dilakukan oleh para ahli misalnya. Nah, ini kan banyak banget kalau kita perhatikan di iklan-iklan itu ya. Itu banyak ya upaya-upaya yang dilakukan produsen dalam rangka membangun persepsi di benak konsumen, ya persepsi terhadap merek ya. Misalkan satu merek yang dia itu dipersepsikan sebagai merek yang let's say air minum ya, air minum dengan merek yang premium ya. Karena kan sekarang air minum ini kan banyak levelnya ya, mulai yang premium sampai yang biasa gitu ya, sama-sama air mineral tapi ternyata pricing-nya bisa beda-beda, ada yang berani jual dengan harga tinggi, ada yang jualnya harga murah banget. Nah, tentu ini berhubungan dengan persepsi yang dibangun, image yang dibangun oleh produsen di benak konsumen. Kalau sedari awal dia memang memposisikan sebagai produk yang premium, nah tentu dia tidak akan rela kan kalau produknya itu kemudian dipersepsikan sebagai produk yang murahan, katakan begitu ya. Dia akan berusaha untuk menjaga persepsi positif itu. Nah, tentu tiap-tiap produsen punya kebijakan sendiri-sendiri, dia akan memposisikan produknya di sisi yang mana, di kelas yang mana gitu ya. Jadi banyak ya persepsi konsumen terhadap stimulus itu, bisa persepsi terhadap produk, persepsi terhadap merek, pelayanan juga ya. Coba misalkan pelayanan begini. Kalau misalkan Anda datang ke sebuah bank ya, let's say bank A, Bapak nggak sebut merek ya. Maka Anda akan merasakan kecepatan layanan, satpamnya helpful, membantu sekali, kemudian ada kepastian antriannya itu berjalan ya, karena ada itu
kalau kita ke bank yang lain gitu ya, itu kita benar-benar satu customer itu bisa lama gitu, nggak ada standar kepastian gitu ya. Itu saking mungkin SOP-nya mungkin belum firm ya, belum bagus ya, sehingga sangat tergantung pada ini CS yang melayani gitu. Padahal kalau standarnya sudah sangat kuat, siapapun CS-nya yang sudah dilatih tentu akan sangat cepat ya dalam melayani dan seterusnya. Ada bank yang kita persepsikan pelayannya bagus, ada bank yang kita persepsikan pelayannya lelet ya. Nah, itu kan ya kalau yang bagian yang lain ya tentu manajemen harus terus memperbaiki ya dengan apa namanya perbaikan sistem yang ada di lapangan, di customer service sehingga persepsi itu lama-kelamaan jadi berubah lebih baik gitu Mas Bapak ya. Tapi ya Bapak lihat sih ada perkembangan lah ya, ada bank-bank yang dulunya itu tidak terlalu care dengan customer service, sekarang sudah mulai care, sudah mulai memperbaiki. Karena kalau nggak gitu dia akan ditinggalkan konsumen kan konsumen kan punya pilihan sekarang. Punya pilihan bank mana saja yang akan dijadikan mitranya kan dalam transaksi kan karena bank juga bersaing untuk bisa mempertahankan customer atau nasabahnya. Nah, pada tahapan retention ini adalah bagaimana konsumen ini memindahkan informasi ke dalam memori jangka panjang. Ya, memori jangka panjang ini letaknya di dalam pikiran bawah sadar. Kalau informasi sudah masuk ke dalam memori jangka panjang, tentu ini tidak mudah hilang gitu. Ini produsen sudah sangat berhasil ya dalam menginjeksi ya informasi itu ke dalam pikiran konsumen, dan kalau sudah begitu itu bagus banget, artinya ketika konsumen itu butuh sesuatu dia akan mencoba untuk merecall informasi yang sudah masuk ke dalam memori jangka panjangnya ya. Dan kalau sudah masuk ke dalam memori jangka panjang itu susah hilang ya, susah terhapus ya karena sudah berhasil menembus yang namanya critical factor dan akhirnya tersimpan di dalam pikiran bawah sadar si konsumen ya. Nah, informasi yang disimpan ini tentu sudah merupakan interpretasi konsumen terhadap stimulus yang diterimanya. Ya, jadi yang tersimpan belum tentu yang positif-positif ya, bisa saja pengalaman-pengalaman yang kurang enak, kurang baik, kurang nyaman dari konsumen terhadap pelayanan produsen misalnya, itu bisa jadi masuk juga ke dalam memori bawah sadar dan itu susah untuk dirubah. Maka produsen harus berhati-hati gitu ya. Jangan sampai interpretasi konsumen terhadap stimulus yang dia berikan itu yang negatif gitu. Karena kalau begitu itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar konsumen, masuk ke dalam memori jangka panjangnya, ini relatif lebih sulit ya untuk bisa merubah ya, butuh effort yang luar biasa, kemudian waktu yang panjang untuk bisa merubah persepsi konsumen ya terhadap produk, layanan, harga dan seterusnya. Nah, jadi ada 3 macam memori konsumen ya, ada namanya sensori, ya, memori jangka pendek dan memori jangka panjang ya. Kalau memori sensori ini tempat penyimpanan informasi yang sementara, ya ini informasi diterima oleh panca indera dan penyimpanannya hanya berlangsung sangat singkat ya sepersekian detik lah gitu ya. Jadi begitu kita ada stimulus itu langsung masuk dulu ke memori sensori kita sebentar doang gitu. Kalau misalkan kita enggak ini juga udah hilang begitu saja, tapi bisa jadi nanti kalau memang kita ada perhatian sedikit ya masuk ke dalam memori jangka pendek. Ini adalah tempat penyimpanan informasi untuk waktu yang terbatas dan memiliki kapasitas yang juga terbatas ya. Lama penyimpanannya kurang lebih ya 30 detik atau kurang ya, kurang dari setengah menit ya. Jadi masuk sebentar itu bisa jadi nanti kemudian menguap, hilang ya, kita tolak gitu, tapi bisa juga akhirnya kalau memang informasi itu diulang-ulang, kemudian kita sering terima dan kita juga membuka diri terhadap informasi yang disampaikan karena mungkin relevan dengan kehidupan kita, akhirnya dia bisa masuk ke dalam long term memory atau memori jangka panjang. Nah, kalau memori jangka panjang ini adalah tempat menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama dan memiliki kapasitas tak terbatas ya. Ya, dalam ilmu teknologi pikiran atau mind technology ini adalah disebut dengan subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Ya, nah long term memory ini menyimpan semua pengetahuan konsumen secara permanen. Ya, kalau sudah masuk ke dalam memori bawah sadar itu relatif tersimpan secara permanen karena sudah kuat ya. Makanya orang-orang yang punya trauma terhadap sesuatu, ya kan, itu ya karena
pengalaman dia terhadap sesuatu itu sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar dia, dan itu berpengaruh terhadap perilaku, terhadap perasaan dan seterusnya. Kenapa? Karena sudah berhasil masuk ke dalam pikiran bawah sadar dia, ya, yang dalam wujud long term memory itu. Maka ya tentu saja kita harus memilah-milih ya. Tapi kan kadang-kadang kita nggak sadar itu ya. Namanya juga proses ini proses yang refleks begitu saja. Tapi kita bisa memilih, pertama memilih hal-hal yang masuk ke dalam pikiran sadar kita. Itu kita bisa menyeleksi. Penyimpanan informasi di dalam memori jangka panjang ini melibatkan dua kegiatan penting ya, namanya rehearsal dan encoding ya, rehearsal dan encoding ya. Setelah konsumen menyimpan informasi di dalam memori jangka panjang, maka suatu saat dia bisa merecall, memanggil kembali, mengingat informasi itu ya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ini sering sebetulnya ketika kita misalkan mau mengambil keputusan, kita itu secara tanpa kita sadari kita itu mencoba untuk mengambil informasi yang sebelumnya pernah kita dapatkan. Kalau kita nggak pernah dapat informasi itu, tentu kita tidak akan bisa memanggil kembali. Memanggil kembali itu bisa mengingat-ingat, atau mungkin kita kemudian merangkai, oh nanti begini, dan seterusnya, sehingga akhirnya kita mengambil keputusan karena berdasarkan pengalaman masa lalu mungkin. Ini kan mungkin tersimpan di bawah sadar, kemudian mungkin pengetahuan yang pernah kita dapatkan seputar itu dan seterusnya. Nah, proses ini namanya retrieval. Retrievalnya adalah memanggil kembali ya, meretrieve ya, mengingat-ingat kembali informasi-informasi yang sudah pernah kita terima, kita olah sehingga akhirnya itu menjadi bahan bagi kita untuk mengambil sebuah keputusan. Oke, kita masuk ke persepsi ya. Jadi persepsi ini adalah proses di mana seorang konsumen memilih, mengatur, dan menafsirkan stimulus ya ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal. Ya, jadi ya ini persepsi inilah apa yang kita lihat ya dari dunia sekitar kita ya. Apa-apa yang kita lihat, apa-apa stimulus yang kemudian masuk ke dalam diri kita yang macam-macam tadi itu, maka itu nanti akan memunculkan sensasi ya, kita meresponnya, dan akhirnya dari sensasi itu akan timbul yang namanya persepsi ya. Tadi sudah sempat kita bahas di depan ya. Nah, persepsi ini menurut William J. Stanton ini merupakan makna yang kita tautkan ya berdasarkan pengalaman masa lalu. Sementara stimulus atau stimuli ini adalah rangsangan yang kita terima melalui 5 indera kita atau panca indera kita. Nah, kalau menurut Webster, persepsi adalah proses bagaimana stimulus-stimulus itu diseleksi, diorganisasi, dan akhirnya diinterpretasikan, disimpulkan ya. Oleh siapa ya? Oleh konsumen, oleh kita ya, oleh kita sebagai konsumen dalam konteks ini ya. Oke. Nah, bagaimana proses pembentukan persepsi? Ya, pertama stimulus itu datang, kemudian kita rasakan sensasi, kemudian ada proses pemberian arti. Ya, stimulus itu bisa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita bau, yang kita rasa, masuk, kita terima melalui panca indera kita. Kemudian kita ada perhatian di sana, kita menginterpretasikan dan akhirnya kita memberikan respon, dan dari situ kemudian akan muncul persepsi kita ya terhadap stimulus itu ya, apakah ternyata persepsinya oh bagus, ternyata nyaman, oh ternyata enak, oh ternyata bermanfaat. Nah, ini kan banyak ya, persepsi itu bisa macam-macam ya. Elemen penyusun persepsi ya ada sensasi, stimulus, persepsi subliminal, ambang diferensial, dan ambang absolut ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, sensasi adalah respon langsung ya dan cepat dari panca indera terhadap stimulus yang datang. Ya, stimulus itu sebenarnya nggak semuanya berupa iklan ya sebetulnya ya. Apa yang kita lihat, interaksi kita, kemudian itu semuanya bisa menjadi stimulus ya. Cuma karena konteksnya kita ini adalah perilaku konsumen, perilaku pembelian ya, maka tentu kita fokuskan yang dimaksudkan stimulusnya adalah iklan-iklan yang masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam panca indera kita, sehingga itu berpengaruh terhadap proses perilaku kita sebagai konsumen dalam rangka pembelian dan seterusnya. Nah, seorang konsumen ini tentu akan memiliki tingkat sensasi yang berbeda-beda ya. Seperti misalnya konsumen yang tinggal di Jakarta mungkin akan terbiasa ya mendengarkan berbagai bunyi kendaraan yang keras. Dia bisa tertidur lelap walau ada bunyi klakson yang keras gitu ya. Itu nggak terlalu mengganggu. Kenapa? Karena mungkin sudah ini ya, tingkat sensasinya itu sudah
sudah beradaptasi gitu ya dengan hal seperti itu. Oke, stimulus ini setiap unit masukan yang diterima oleh indera, baik fisik, visual, maupun komunikasi verbal. Nah, faktor-faktor dalam stimulus itu ada dari sisi size atau ukuran. Semakin besar ukuran stimulus, maka semakin menarik perhatian. Ya, makanya banyak produsen yang kemudian berusaha untuk menciptakan sesuatu yang wow, yang iklan-iklan yang bombastis gitu ya. Supaya apa ya? Supaya menarik perhatian, supaya konsumen itu kan mereka bersaing, produsen itu di antara sekian ribu merek, sekian ribu produk itu kan semuanya menjejali konsumen. Kalau tidak wow, kalau tidak benar-benar apa namanya bombastis itu kadang-kadang nggak masuk dalam ranah perhatian konsumen gitu ya. Oke, kemudian warna-warni ya, color ini juga satu ini juga ya faktor dalam stimulus ya. Nah, biasanya yang sesuatu yang warna-warni itu lebih menarik perhatian daripada hitam putih ya. Ini apa faktor-faktor ini bisa diolah ya oleh produsen ya. Intensitas juga penting. Stimulus yang lebih besar intensitasnya itu seringkali menimbulkan perhatian yang juga lebih besar. Kontras ya, kontras ini juga penting ya karena orang kalau kontras itu bisa banget bedain kan gitu. Posisi ya, stimulus ini mungkin lebih diperhatikan oleh konsumen karena letaknya yang strategis misalnya. Nah, ini kenapa lokasi-lokasi iklan yang sangat strategis itu jadi lebih mahal dibanding lokasi, let's say billboard ya, di lokasi yang biasa. Karena posisi ini menentukan banget ya terhadap apakah stimulus itu akan diperhatikan atau tidak oleh calon konsumen ya. Kemudian petunjuk atau directionality ya. Ya, biasanya mata konsumen ini seringkali lebih tertuju pada stimulus yang diarahkan oleh satu petunjuk gitu. Baik misalkan tanda panah dan seterusnya. Misalnya begini, kalau Anda ke dulu nih ya, dulu ketika sebelum ada tol Cipali, ketika pulang ke Jawa gitu ya, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kita lewat Pantura. Nah, ketika lewat Pantura itu ada satu nama resto yang jauh sebelum sampai resto itu dia udah memberikan arah gitu ya. Misalnya gini, 10 km lagi restoran, ya, Bapak sebut nama ya Peng Sewu gitu ya. Itu begitu ini diingetin lagi, ya 5 kilo lagi, diingetin lagi. Begitu sudah dekat pelan-pelan ya dia itu memberikan tanda-tanda itu di apa namanya di pinggir jalan itu berupa tulisan yang gede-gede gitu ya, mengingatkan para pengendara untuk berhenti beristirahat dan makan di sana, intinya kan seperti itu. Pelan-pelan sebelah kiri gitu kan, misalkan 50 meter lagi itu diingetin terus sampai puluhan kali diingetin dan mau tidak mau akhirnya ya karena waktu kita sering lewat akhirnya kita juga penasaran coba kayak apa sih, akhirnya ya saya pernah mampir juga itu ya, dan ternyata memang bagus sih ya di pinggir pantai waktu itu ya, kebetulan dapat yang kan ada beberapa ya, ada dapat tempat yang bagus gitu. Bahkan ketika kita sudah lewat, ya, misalkan ini kita udah kelewatan nih restorannya, ada petunjuk lagi, restoran Pringsawu, belok balik ini, ada petunjuk baliknya lagi, suruh balik lagi. Itu sampai segitunya usaha mereka dengan petunjuk-petunjuk itu dalam rangka untuk menggait orang untuk berhenti mampir makan di restoran itu. Tapi itu dulu sebelum ada tol Cipali ya. Ketika kalau ke Jawa kan lewatnya Pantura. Nah, sekarang setelah ada tol Cipali ya tentu bisnis dia di tol di Pantura menjadi redup dan saya nggak tahu apakah tutup atau tidak. Tapi yang jelas ya selesai bisnisnya ya. Tapi saya dengar sih dia akhirnya pindah juga di rest area ya. Di rest area mana mungkin ada kali restoran dia ya. Karena memang apa pergerakan orang tuh pindah ya setelah adanya tol ini Trans Jawa ya, mulai dari Cipali, kemudian dari Cirebon langsung ke Brebes, Brebes Pemalang, sampai akhirnya Semarang, Solo, semua nyambung kan sampai Surabaya ya, Malang nyambung. Itu sekarang ya pergerakan orang, terutama yang mobil pribadi itu pasti lewat tol ya, yang non tol itu jarang sekali ya, kecuali memang punya tujuan khusus gitu ya. Sehingga kerumunan itu jadi berpindah, akhirnya bisnis-bisnis yang di Pantura itu banyak yang kemudian redup dan mau tidak mau dia harus berpindah ke tempat-tempat yang memang ada trafficnya gitu. Ya, itu nature biasa lah dalam sebuah bisnis seperti itu. Ada perubahan-perubahan geografis yang akhirnya produsen mau tidak mau harus menyesuaikan. Ya. Gerakan atau movement ya ini juga
pengaruhnya besar ya. Stimulus yang bergerak akan lebih menarik perhatian dibanding yang diam ya. Misalkan foto dengan video, tentu video lebih hidup. Nah, ketika dia lebih hidup tentu akan dia lebih powerful gitu. Dan eranya sekarang adalah era video ya. Sekarang ini makin ke sini ya, orang itu semakin terbiasa dengan video, apalagi sekarang bandwidth juga makin lama makin inilah ya, makin internet juga makin murah mungkin ya. Artinya orang udah terbiasa lah gitu ya dengan apa namanya kuota gitu ya, dan sehingga apa-apa sekarang sudah masuknya ke video. Sosial media juga arahnya sekarang lebih banyak ke video ya daripada sekedar gambar gitu ya. Kemudian juga bukan kebauran ya, kebaruan, bukan kebauran, kebaruan, sesuatu yang sifatnya baru atau novelty. Jadi sesuatu yang tidak biasa, yang tidak diharapkan, yang menyimpang dari tingkat adaptasi seseorang. Ini maksudnya novelty ini ya sesuatu yang baru, yang menimbulkan orang penasaran dan rasa ingin tahunya jadi tinggi gitu ya. Jadi kalau iklan-iklan ini coba nih, terus terang Bapak harus mengakui iklan-iklan rokok itu sangat-sangat kreatif ya. Idenya itu sangat kreatif dan selalu baru. Nah, ini dia memenuhi ini unsur novelty ini atau kebaruan ini. Karena kadang-kadang kan kalau iklan produk itu kan nggak kreatif ya, dia cuman nunjukin produknya ini, kelebihannya ini gitu kan, hanya seperti itu. Tapi kalau iklan rokok itu karena dia memang secara peraturan tidak boleh memperlihatkan produknya, itu peraturan ya, rokok itu kalau iklan nggak boleh memperlihatkan produknya atau memperlihatkan orang sedang memakai produknya, itu nggak boleh. Sementara kalau produk yang lain kan bebas kan gitu, tapi karena rokok ini ada khusus itu nggak boleh. Maka mereka kreatif sekali biasanya. Iklan-iklan rokok itu selalu memunculkan satu tema-tema yang terus terang saya suka gitu ya. Walaupun saya bukan perokok ya. Jadi iklannya itu ini ya selalu ini menggelitik gitu ya, hal-hal yang baru yang membuat kita yang lihat itu terhibur gitu. Tapi iklannya baru ininya temanya gitu, dan ya akhirnya mungkin dari situ orang jadi punya persepsi yang positif ya terhadap rokok ya. Nah, itu soal itu masing-masing lah ya. Tapi yang jelas dari sisi komunikasi komunikasi pemasaran rokok ya, iklan-iklan rokok itu saya harus mengakui mereka sangat-sangat kreatif dan pinter lah gitu ya memainkan sebuah story gitu. Isolation, nah ini adalah konsep white space nih ya, biasa disebut dengan white space. Ini satu teknik meletakkan stimulus pada satu ruang di mana ruang yang digunakan oleh stimulus itu hanya sedikit sekali, sedangkan sisa ruangan yang besar tidak terpakai. Nah, ini biasanya dipakai juga oleh para produsen ya, kadang-kadang ya. Oke, kemudian stimulus yang disengaja atau learn attention inducing stimuli ya. Ini stimulus yang sengaja dipasang untuk menarik perhatian kita. Kita akan bereaksi cepat untuk mengangkat telepon ketika berbunyi, membuka pintu ketika berbunyi dan seterusnya ya. Ada juga yang memberi pesan yang menarik ya, ini attractive spokesperson. Nah, biasanya ini endorsement ya, kalau sekarang endorser ya sekarang ya. Endorser sekarang di sosial media ini jauh lebih mahal ya daripada di televisi kalau sekarang ya. Kalau dulu kan selebriti, tokoh, eksekutif, bintang iklan ya. Nah, sekarang ya ada namanya selebgram kalau di Telegram ya. Apa di Instagram ada selebgram ya. Banyak sekali, dan memang pengalaman saya dan teman-teman yang bergerak di industri gitu, ini pengaruhnya besar sekali para endorser itu ternyata ya. Satu produk yang di-endorse oleh seorang selebgram misalnya yang followernya jutaan itu biasanya ya kalau memang target marketnya tepat itu akan kekerek itu tingkat view-nya, kemudian juga itu akan berpengaruh terhadap tingkat penjualan gitu. Jadi spokesperson ini memang penting gitu ya. Maksudnya mereka punya posisi lah ya, artis biasanya ya. Tapi kalau nggak semua artis juga gitu, tergantung dari produknya juga. Tapi yang jelas kita bisa pakai itu. Tokoh ulama ini juga luar biasa ya. Banyak banget produk-produk yang di-endorse oleh para tokoh, para ulama itu kemudian dia menemukan momentum penjualannya karena ulama ini punya umat banyak dan didengar sehingga apa yang dia sampaikan itu diikuti gitu ya. Perubahan gambar yang cepat atau scene changes ya, ini perbaikan TV menampilkan banyak gambar dalam waktu yang sangat singkat ya. Ini akan menimbulkan aktivitas otak secara tidak sengaja dan selanjutnya akan menarik perhatian konsumen ya. Kelemahannya ya sulit diingat ya. Ini salah satu jenis iklan saja ya. Ya adalah yang seperti itu ya.
Nah, ini ambang absolut ya. Apa yang dimaksud dengan ambang absolut atau absolute threshold adalah jumlah minimum intensitas atau energi stimulus yang diperlukan oleh seorang konsumen agar ia merasakan sensasi. Titik di mana seorang konsumen merasakan perbedaan ada dan tidak ada dari suatu stimulus itulah yang disebut ambang absolut. Ya, ya ini pinter-pinternya produsen ya. Kira-kira di mana tuh konsumen bisa ngeh terhadap informasi kita itu. Nah, contoh misalnya ya, konsumen melihat atau membaca iklan billboard ukuran tulisannya 30 cm dari jarak 200 meter, masih bisa. Konsumen lainnya dari jarak 100 meter, masih bisa. Angka 100 meter dan 200 meter itulah yang disebut dengan ambang absolut bagi konsumen. Karena kalau terlalu jauh mungkin nggak kelihatan, ya kan? Kalau terlalu dekat mungkin juga malah nggak ketangkep, misalkan gambarnya dan seterusnya. Ini berarti ada range-nya ya, produsen itu bisa mencari range yang tepat. Oh, kira-kira ini bisa dilihat dari jarak sekian. Kalau suara juga, suaranya itu kerasnya sampai seberapa, kalau nggak kerasnya sampai seberapa itu bisa diatur gitu ya, sehingga jelas gitu ya, konsumen itu akan bisa terekspos itu di ambang mana gitu ya. Nah, ini ambang pembeda ya, ambang diferensial. Ini batas perbedaan terkecil yang dapat dirasakan antara dua stimulus yang hampir sama atau mirip. Nah, konsep ambang berbeda ini dikenal juga dengan namanya GND, the Just Noticeable Difference Threshold. GND, the Just Noticeable Difference. Ini sebagai the minimum amount of difference in the intensity of a stimulus that can be detected 50% of the time. Ya, GND ya. Nanti kita akan bahas nih ya. Ini dalam hukum Weber, di sana dinyatakan bahwa semakin besar stimulus pertama, maka semakin besar intensitas tambahan yang dibutuhkan supaya stimulus kedua dapat dirasakan perbedaannya. Nah, ini secara wajar ya begitu ya. Kalau stimulus pertamanya itu sudah oke, udah wow, berarti stimulus keduanya juga harus intensitasnya harus lumayan lagi supaya dirasakan lebih berbeda gitu. Kalau enggak yang nggak dianggap gitu ya, karena nggak dirasakan berbeda gitu. Nah, pemasar harus menetapkan GND yang relevan. Tadi apa GND? The Just Noticeable Difference ya, the Just Noticeable Difference atau konsep ambang batas yang berbeda supaya apa? Supaya berbagai perubahan negatif tidak dapat dengan mudah dilihat oleh publik ya, atau supaya perbaikan produk yang sangat jelas bagi konsumen tanpa pemborosan yang tidak berguna. Ya, misalkan ada perubahan fitur produk, kemasan atau apa itu ya dibikin jelasnya gitu. Perbedaannya di mana? Sehingga konsumen itu bisa notice gitu ya, tahu bedanya gitu. Sehingga prinsip the just noticeable difference itu terpenuhi gitu ya. Ini contoh nih ya. Contoh misalkan simbol dari Betty Crackers, ini perusahaan makanan dari General Mills yang sangat ternama di Amerika. Coba lihat tahun 36 itu simbolnya begitu ya. 65 ya. Ini ada evolusi ya, dan di situ kelihatan lah ya bedanya gitu ya. Kemudian IBM, coba lihat IBM ya, dia melalui satu proses perubahan juga. Lays juga begitu, Lays ya. Ya, jadi konsumen bisa merasakan ya adanya perbedaan dari yang sebelumnya ya. Jadi dan kalau memang lebih baik ya kelihatan lebih baik gitu. Kalau memang apa namanya tujuannya yang tadi misalkan untuk yang negatif supaya tidak mudah dilihat oleh publik ya bisa juga ya dalam rangka membangun image yang lebih positif gitu ya. Oke, ada juga persepsi subliminal ya. Ini adalah stimuli yang lemah, terlalu singkat untuk terlihat atau dengar secara sadar ya. Tapi biasanya cukup kuat untuk apa namanya? Untuk bawah sadar ya. Ini subliminal ini lebih ke ini untuk bawah sadar ya. Tapi ini kadang-kadang efektif juga, tapi juga banyak orang yang berpendapat ini kurang efektif gitu ya. Karena kan subliminal ini kan di luar ini kesadaran kita kan stimulus itu. Tapi biasanya bawah sadar kita akan menangkap gitu. Kadang-kadang produsen memanfaatkan itu. Ya, yang penting nggak apa-apa pikiran sadarnya nggak nangkep, tapi pikiran bawah sadarnya nangkep karena kita berperilaku itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita gitu. Ya, ada dua hal nih ya subliminal ini. Pertama, teori pengaruh incremental ya, iklan yang dimuat berulang-ulang atau bahkan menjengkelkan ya. Yang kedua, teori gerakan psikodinamis rangsangan ya, yang dikaitkan dengan seks atau yang lucu-lucu ya.
Subliminal ya, apakah efektif ya? Tadi sudah Bapak jelaskan ya. Ada juga yang berpendapat iklan subliminal itu nggak menghasilkan perubahan perilaku untuk membeli barang dan jasa ya, karena memang nggak bisa didetek kan gitu. Walaupun ada bukti bahwasannya stimuli subliminal itu dapat mempengaruhi reaksi afektif ya, tapi nggak ada bukti bahwa stimuli subliminal itu dapat mempengaruhi motif atau tindakan konsumsi. Ya, jadi kalau memang seperti ini, produsen meyakini seperti ini ya nggak usah banyak dipakai, nggak apa-apa ya. Nah, ini contoh nih ya, pesan subliminal ya. Ini kan mungkin kedetek sama pikiran bawah sadar konsumen ya, maksud-maksudnya ya. Oke, konsep seleksi persepsi ya. Ini bukaan diri yang selektif, artinya konsumen itu secara aktif mencari pesan yang menyenangkan, dapat membuat bersimpati dan seterusnya. Perhatian yang selektif, pertahanan terhadap persepsi, ini adalah menyaring stimuli yang secara psikologis mengancam dan halangan persepsi. Konsumen juga cenderung melindungi diri ya dari serangan-serangan stimuli yang apa namanya, yang tidak tepat ya, yang dianggap dia yang tidak relevan lah gitu. Nah, ini pengaruh persepsi yang membelokkan atau distortion bisa saja ya, misalnya penampilan fisik. Ini hati-hati juga, kadang-kadang ini juga terjadi distorsi. Distorsi itu persepsinya jadi nggak tepat gitu ya, karena orang cenderung menghubungkan sifat orang tertentu dengan orang lain yang mungkin mirip. Misalkan ini penting ya dalam pemilihan model iklan ya, model yang menarik tentu lebih persuasif. Ya, kalau iklannya itu misalnya sabun mandi yang ini ya bintangnya yang sesuaikan ya. Kalau sabunnya sabun keluarga tentu konteks apa namanya yang memerankan ya yang hubungannya dengan keluarga ya, bisa keluarga ya, nggak harus artis-artis yang muda-muda yang cantik tapi yang konteksnya keluarga. Dan kalau pesannya sehat maka tentu yang ditonjolkan adalah sehatnya ya, supaya tidak terjadi distorsi ya. Stereotype ya, orang cenderung mempunyai gambaran dalam pikiran mereka mengenai arti berbagai macam stimuli. Orang tuh cenderung punya persepsi duluan terhadap sesuatu, stereotype ya. Nah, ini juga ini membuat apa namanya jadi terjadi distorsi atau ketidaktepatan dalam melihat sesuatu ya. Kesan pertama ini juga itu ya, kesan pertama ya. Jadi kesan pertama ini menggoda ya. Kesan pertama ini bertahan lama ya. Jadi penting. Makanya kalau kita mau public speaking, kita mau ketemu orang itu kesan pertama itu harus dijaga karena kesan pertama itu biasanya akan membekaskan gitu. Pengambilan keputusan secara cepat ini juga apa namanya harus diperhatikan ya, karena orang cenderung terlalu cepat kadang-kadang mengambil kesimpulan sebelum meneliti semua keterangan. Ya, kadang-kadang ini yang membuat kemudian terjadi ketidaktepatan dalam mengambil keputusan. Ya, ada distorsi. Halo efek, nah, ini juga ada fenomena halo efek. Konsumen mempersepsikan dan mengevaluasi berbagai objek hanya dari satu dimensi saja. Ya, dipergunakan pada pemberian lisensi. Konsumen berspersepsi suatu produk memiliki kualitas yang bagus karena produk yang sebelumnya juga berkualitas. Ya, ini halo efek. Ya, orang cenderung kalau misalkan sudah mengkonsumsi satu produk dan udah oke, maka dia apa namanya produk berikutnya itu dianggap sama gitu ya, halo efek ya. Tapi halo efek ini bisa dimanfaatkan juga oleh produsen ya untuk apa namanya kepentingan marketingnya ya, karena ya halo efek ini kadang-kadang pengaruh juga sih gitu ya terhadap ini sikap konsumen ya. Nah, ini contoh halo efek ini membantu Adidas untuk meluncurkan kategori produk yang baru. Oke, itu adalah materi kita pada kesempatan hari ini. Ya, kita akan lanjutkan dengan diskusi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Jadi intinya memang konsumen itu apa ya, harus dikelola dengan baik ya. Persepsinya itu harus diarahkan gitu ya. Kalau kita jadi seorang pemasar, jadi seorang produsen, kita harus peka ya terhadap perubahan perilaku konsumen. Apalagi sekarang dunianya digital, konsumen itu berkumpulnya di mana kita juga perlu tahu ya. Di kanal-kanal mana mereka berkumpul, di sosial media mana biasanya target market kita ini berkumpul. Nah, tentu kita bisa memberikan stimulus itu di kanal-kanal yang memang trafficnya banyak gitu. Dan tentu tidak sederhana itu sebetulnya ya, karena
proses pengambilan keputusan konsumen terhadap menilai sebuah produk itu sekarang ini juga kadang-kadang rumit gitu ya, karena konsumen juga semakin cerdas, dia juga demanding, jadi yang menuntut banyak hal ya dari produsen karena tawaran sedemikian banyak, pilihan akhirnya juga menjadi banyak, konsumen ini menang milih gitu ya. Sehingga pastikan produsen ini berlomba-lomba ya dalam memberikan produk dan jasa yang terbaik kepada konsumen. Nah, tentu didukung dengan komunikasi pemasaran yang oke, gitu ya. Bagaimana proses-proses pengolahan informasi oleh konsumen tadi ya, mulai dari stimulus sampai akhirnya muncul persepsi terhadap produk, terhadap merek, terhadap perusahaan, ini sebisa mungkin ya dikendalikan oleh produsen, walaupun tentu tidak bisa 100%. Produsen ya berusaha lah intinya gitu supaya konsumen ini punya penilaian yang positif terhadap produk-produk dia, akhirnya ini akan berdampak terhadap konsumsi, terhadap penjualan produk dia di market ya, di pasar, dan akhirnya bisa menjadi lifetime customer atau customer seumur hidup misalnya seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjutkan dari sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Bapak tutup dulu untuk sesi materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.